Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Pamungkas dengan NIM 2300024002. Di sini saya akan menyampaikan resume hukum ketenagakerjaan yang membahas tentang maternity leave. Maternity leave adalah hak cuti yang diberikan kepada pekerja perempuan sebelum dan setelah melahirkan. Cuti ini bertujuan untuk memberikan waktu pemulihan bagi ibu setelah persalinan serta memberi kesempatan untuk merawat bayi di masa awal kehidupannya. Di Indonesia, hak cuti diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti selama 1,5 bulan sebelum dan setelah melahirkan, sesuai dengan perhitungan dokter kandung atau bidan. Artinya, total durasi maternity leave yang diberikan adalah 3 bulan dengan gaji penuh. Untuk itu, di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting di dalam Undang-Undang KIA. Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang KIA menyebutkan ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan dengan ketentuan paling singkat 3 bulan pertama. Periode cuti dapat diperpanjang hanya 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Untuk pasal 5 ayat 1 Undang-Undang KIA menyebutkan ibu yang melaksanakan hak-haknya tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya. Selain itu, dia tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ibu diberhentikan dari pekerjaannya dan atau tidak memperoleh haknya, pemerintah pusat atau pemerintah daerah memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di pasal 5 ayat 2 menyebutkan ibu pekerja yang melaksanakan hak-haknya termasuk cuti berhak mendapatkan upah secara penuh untuk 3 bulan pertama dan keempat. Adapun selama bulan kelima dan keenam, dia berhak mendapatkan upah sebesar 75%. Suami berhak mendapatkan hak cuti dari pendampingan istri yang disebutkan di pasal 6. Menyebutkan suami dan atau keluarga wajib mendampingi istri selama masa persalinan dan jika mengalami keguguran. Selama masa persalinan, suami berhak cuti selama 2 hari dan dapat diperpanjang paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan. Sementara jika istrinya mengalami keguguran, suami berhak cuti selama 2 hari. Selain cuti, suami diberikan waktu yang cukup untuk mendampingi istri dan atau anak jika istri yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan dan atau komplikasi pasca persalinan atau keguguran. Suami juga harus mendampingi jika yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan dan atau komplikasi. Hak itu juga diberikan jika istri yang melahirkan dan atau anak yang dilahirkan meninggal dunia. Di dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang KIA yang menjelaskan pentingnya peran ayah dan keluarga dalam pengasuhan anak. Hal ini berarti bahwa pemberi kerja perlu mendukung karyawannya dan menyeimbangkan pekerjaan dalam kehidupan keluarga. Di pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KIA. Undang-Undang KIA melarang diskriminasi terhadap ibu yang bekerja dan menyusui. Pemberi kerja wajib menyediakan tempat menyusui yang layak dan aman bagi karyawannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.